masyarakat Indonesia. Teknologi saya harapkan bisa digunakan oleh pemerintah mengatasi problem yang ada dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena bila teknologi saya ini bisa diproduksi secara massal, berarti lapangan kerja akan tercipta. Pemerintah akan dapat pajak. Karena itu saya mohon mungkin melalui RB agar hasil teknologi anak bangsa, mbok ya pemerintah membantu pemanfaatan daripada teknologi anak bangsa, karena karya-karya anak bangsa yang berkualitas itu banyak. Tetapi sampai saat ini menurut kacamata saya pemerintah belum memperhatikan hal ini. Itu aja harapan saya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Mulyadi untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, dan juga selamat untuk teknologi baru ini. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan lebih luas lagi oleh masyarakat yang ada di Munggang Sari. Baik, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Prof. Mulyadi. Beliau adalah penemu dari teknologi baru di dunia, yaitu pompa hisap air laut yang menggunakan daya energi dari gelombang air laut. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara luas, secara umum oleh masyarakat. Ada respon juga dari pihak dinas terkait, dari kementerian juga, agar bisa dikembangkan lebih besar lagi, bermanfaat ke depannya untuk Indonesia. Di antaranya kita bisa lepas, bisa swasembada garam, nggak perlu impor-impor lagi. Indonesia ini pantainya, garis pantainya paling luas ya pemirsa ya, jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya Sudewi melaporkan dari Pantai Munggang Sari, Purworejo. Namaku Bento, kemarin estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas galanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke saja. Bisnisku menjaga, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Kota soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan upeti, wo jagonya. Maling kelas tari, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Namaku Bento, kemarin estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas galanya asik.
wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang. Aku menang, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Oke, tepuk tangan. Senang banget sih Mas. Seneng dong, semangat dong. Harus semangat. Udah dapat kerjaan ya? Belum. Loh, iya Saya masih nganggur. Mas, ini 2023 sudah mau selesai loh, udah di penghujung tahun. Dari awal tahun katanya kamu, wah optimis ini awal di tahun ini akan dapat kerjaan. Ini udah di bulan apa ini Mas? Udah Iya, November. saya masih bersabar menunggu pekerjaan karena kalau nggak ada yang kenal itu nggak mungkin diajak kerja ya. Ayo, usaha jenengan aja, masa harus kenal dulu baru bisa kerja sih Mas? Saya nggak percaya nek bawa lamaran ke kantor terus diterima. Sopo kowe? Nah, nanti loh itu Terus saya. 11 bulan Makanya ini nunggu kenalan dulu. jenengan saya. ngapain aja Mas? Ya saya menunggu kenalan bos-bos itu kan, nunggu di kantin-kantin itu ada kenalan belum podo, Kantin. udah nunggu kabeh. Wah, sesama Gitu. pencari kerja Pencari itu. kerja itu. Ya ampun Mas, jenengan tuh cuma jadi beban berarti buat keluarga. Nah, saya belum berkeluarga. Ah, bapak ibu yang jenengan kuwi. Wah, Jan. Bu, Ya, saya gimana menunggu. upayanya gitu loh, Mas? Nah, ya harusnya gimana? Ada solusi nggak situ? Nggak ada. Ya udah ke rumah saya nanti nangis bareng. Kok nangis bareng? Nah, nggak ada solusi. Jangan nangis. Ini apalagi kita ketemu di obrolan pagi hari ini kita akan ngobrol mengenai Job Fair 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Nah, ada saya Isya Dewi dan juga Mas Rudi salam. YTH Fuad loh. Mas YTH Fuad. Ya. Jadi jenengan itu kalau nyari kerja pengennya yang kerjaan kayak gimana? Empu Eyup Silir. Maksudnya kerjanya Empu Warak, ada? Eyup Silir bayare gitu. Bayarnya akeh atau Kalau perlu gajinya itu sehari 3 kali. terus ora kembrobios Ora atau kembrobios. makan terjamin. Itu ekspektasi saya seperti itu. Jenengan lulusan apa, Mas? STM. STM di STM otomotif. otomotif. Kerjanya nanti pengennya untuk jadi apa rencananya? Manajer hotel. Luar biasa ya. Loh, Kalau kan mimpi cita-cita. bangun Mas, bangun Mas. Wah, Cita-cita nek ya mimpi apa-apa loh. loh. Kalau perlu manajer TV saya itu. Aku nanti jadwalnya seakeh ya. Ya, nanti. siap. Terima kasih. Nah ini nih pemirsa, kalau kayak Mas Fuad ini loh mimpinya nggak jelas ya, mimpi kemana-mana. 11 bulan 2023 ini masih belum dapat kerjaan. Nah ini pas banget ada Job Fair 2023. Tapi infonya jangan tanya ke saya Mas, udah ada tamu-tamu yang rawuh di obrolan Oke, pagi kali ini. waduh, sudah. Jangan dianggurkan ya. Gimana kalau kita suruh ngapa gitu Mas? Disapa dulu Oh, loh, sapa kan aja. belum kenal kok, suruh ngapa, suruh nembang. Kasihan. Oh, masing-masing satu lagu lumayan loh, 3 segmen habis nanti. Kita sapa dulu yang sebelah kanan saya, beliau ini adalah anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Muhammad Ali Fahmi SEMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah, sehat. Sudah kerja belum, Pak? Nek, oh anggota, oh sudah kerja nih, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah rawuh. Takon, itu kerjanya apa Pak? Kerjanya, Isis nggak Pak? kerjanya memikirkan kita ini Pikiran kok. kita. Ya. Nasib saya juga dipikirkan sama Pak Ya, Fahmi nih insya Pak. Allah. Insya Allah ya. Kita duduk di sini kan beliau-beliau ini Yang apa Mas? yang memikirkan kita itu duduk di sini. Jenengan mikirkan apa Mas? Saya memikirkan berapa kali ini acara seperti ini dalam seminggu. Jangan cuma satu kali. Nah, sebelahnya siapa Mas? Dikenalkan Mas. Sebelahnya ini ada Ayo sing endi? Ayo sing endi? ini Mas Bomo, kenal no Mas Tunggul Bomo Aji ST Master of Engineering. Master of Magister Engineering. Waduh. Beliau ini adalah kasih perlindungan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Snaketrans Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Bapak, apa kabarnya?
Alhamdulillah. Sehat Baik. ya? Alhamdulillah sehat. Ini kira-kira nanti bisa diarahkan ini Pak, kira-kira Magister pekerjaan engineering. yang Saya kan cocok otomotif. Loh, cocok buat loh. Mas Fuad ini apa? Apa, Karena Pak? udah kelamaan nganggur. Nanti kita coba arahkan ke jalan yang benar. Ayo betul. Ihdinas siratal mustaqim ya. Saya kerja di Jogja tapi MR Jakarta gitu loh, karena standarnya saya. Ben ketok sibuk atau. Beda sibuk. Satu lagi yang Satu paling lagi. ujung ini ada Bapak Edi Kiswanto SSI MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat PSKK UGM. Apa kabar Pak Edi? Baik, Mbak. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kalau sebagai seorang peneliti biasanya ini yang paling titen mengamati kondisi sebenarnya kalau di Yogyakarta ini para pencari kerja itu seperti apa sih? Saya boleh awali dari sisi akademisi dulu, nggak apa-apa nih Pak? Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari sisi pencari kerja, itu memang yang masih banyak dikeluhkan itu acara job fair seperti itu masih jarang ya. Dinilai masih perlu ditingkatkan sebenarnya. Dan yang kedua, para pencari kerja itu sebenarnya mereka umumnya itu memulai usaha dengan mengembangkan UMKM. Jadi umumnya ke sana ya, pengen berusaha sendiri. Berwirausaha dulu Ya, tidak bekerja secara formal di perusahaan dan sebagainya ya. Umumnya begitu. Karena apa namanya tipikal dari tenaga kerja yang ada di Jogja ini, apalagi kemarin terjadi pandemi Covid, itu banyak yang kemudian terjadi PHK gitu. Ya. Nah, itu kemudian mereka berganti ke jenis pekerjaan yang lain dan umumnya sebenarnya ini juga potensi ya untuk pengembangan UMKM ke depan karena apa namanya sekarang di zaman seperti ini ya digital dan seterusnya itu akan sangat membantu di dalam proses pemasaran dan seterusnya. Ini kalau Pak Edi mengamati sekarang ini apakah dari imbas dari pandemi kemarin masih ada sampai dengan sekarang Pak? Ya kalau hilang sama sekali sih belum. Ini masih masa pemulihan. Kalau kita lihat di Jogja ya, di kota Jogja khususnya, begitu terjadi pandemi Covid, angka pengangguran itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2019 sebelum pandemi. Nah sekarang sudah terjadi perbaikan, sudah turun sekitar 2%, jadi mencapai sekitar 7% ya sekarang pengangguran terbukanya. Pengangguran terbuka itu orang yang betul-betul nganggur. Nah, cuman masalahnya begini ya, di bidang ketenaga kerjaan itu sebenarnya bukan hanya penganggur yang betul-betul nganggur, tetapi orang yang bekerja pun itu bisa kita kategorikan sebagai setengah penganggur. Kalau seperti apa kondisinya? Kalau jam kerjanya yang pertama itu kurang dari 15 jam 1 minggu. 1 minggu kurang Itu dari setengah 15. penganggur kritis namanya. Ya. Oh, Ya, Kita ada yang melebu gue ya Mas? ya itu. kurang dari 15 Saya jam. mohon perhatiannya, Pak. Kemudian yang kedua itu setengah penganggur, itu jam kerja antara 15 sampai dengan kurang dari 35 jam. Ini mengacu kepada batasan yang BPS buat ya. Jadi ini sebenarnya kerja, tapi sebenarnya masuk setengah penganggur. Lah ini angkanya cukup besar di Jogja ya, yang perlu menjadi perhatian karena begitu terjadi goncangan ekonomi, itu kemudian akan banyak menambah penganggur yang terbuka tadi. Iya, Anda sudah ngerasa terguncang dengan data-data itu Mas? Dulu sebelum Covid kan saya di UGM. Tenang nih Mas di sana. Total Batagor. Ah, total Terus Covid Batagor. jadi mulai aku nang desa. Batagornya kukur. Terus Kukur, saiki Mas. jenengan Saiki ngelepong-lepong. Saya masuk yang 7% tadi. Ya Pak ya. Kita geser ke Pak Fahmi. Pak Fahmi kalau melihat tadi realita atau fakta di lapangan yang ditemukan itu seperti apa respon dari Bapak? Ya, tentunya kami dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyikapi ya ada angka pengangguran yang relatif tinggi apalagi setelah pandemi Covid kemarin ya. Sampai sekarang kan memang kita lihat di lapangan di masyarakat masih belum benar-benar pulih. Jadi masih panjang ya sudah tahun ketiga ini meskipun pandemi sudah berakhir tapi tahun ketiga ini masih belum pulih sehingga kami yang di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang juga bermitra kerja dengan Dinsos Naker Trans Kota Yogyakarta khususnya ada yang tema kita pada hari ini terkait dengan job fair secara virtual itu tentunya suatu hal yang positif dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sehingga penganggaran dari kegiatan ini pun kita juga menyetujui dari sisi penganggaran. Kemudian dari sisi kebijakan pun kita juga ya sering mendorong Dinsos Naker Trans baik
ketika mengadakan job fair pun baik yang secara fisik langsung kegiatan di lapangan maupun secara virtual itu selalu kita dorong diadakan rutin di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, sebelum ke job fair kita juga selalu berkoordinasi dengan Dinsosnaker Trans terkait dengan yang namanya ya pelatihan kerja kita ada. Jadi sangat banyak di Kota Yogyakarta, khusus Dinsosnaker Trans itu bisa sampai 20 macam. Harapan kita apa, yaitu angka pengangguran bisa turun dengan ikut pelatihan tersebut. Dan yang terpenting kalau kita sebenarnya ingin menumbuhkan ya jiwa ya entrepreneur. Jadi para pengusaha-pengusaha muda ini tentunya dengan ikut pelatihan nanti dia bisa meningkat dan bisa malah mendapatkan bisa mengembangkan, dan ada yang pencari kerja yang malah daftar di tempat ini tadi pengusaha baru ini. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga yang bersangkutan tidak hanya sekedar terus punya skill baru kemudian mau daftar bekerja di warung atau di hotel atau di suatu perusahaan, tapi bagaimana dia bisa juga menciptakan ya menjadi suatu perusahaan baru yang bisa menciptakan lapangan kerja. Harapan kita seperti itu. Karena apa? Kota Yogyakarta yang luasnya ya 32,5 km persegi, jumlah penduduk banyak, kemudian angka pencari kerja juga lumayan banyak. Karena kita kan kota pelajar, kota mahasiswa sangat banyak, sehingga kita perlu memang menciptakan ya lapangan kerja baru yang memang bagaimana pemerintah kota dan DPR Kota Yogyakarta harus mendorong banyak muncul para pengusaha entrepreneur muda maupun juga yang istilahnya yang sudah dewasa banyak, karena kita tidak hanya membatasi usia saja di Dinsosnaker di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta itu memang ada pembatasan usia untuk yang pelatihan kerja 40 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah, tapi ada juga yang kita juga pelatihan kerja di samping itu yang pelatihan yang bebas usia sampai usia lansia pun boleh ikut, karena kita di Kota Yogyakarta lansia pun juga berdaya. Jadi usia itu tidak masalah, usia berapapun bisa kita maksimalkan untuk bisa ya tadi UMKM-nya meningkat, kemudian harapan kita dia bisa berdaya semuanya. Jadi dari usia lulusan dari pelajar atau kuliah angkatan muda sampai dengan usia dewasa maupun juga usia lansia pun juga harapan kita juga semua berdaya, bisa mengembangkan secara ekonominya sehingga banyak nanti tercipta lapangan kerja baru di Kota Yogyakarta. Itu yang memang yang paling pas seperti itu. Dan kita pun Pak Fahmi, sebelum dilanjutkan kita akan jeda dulu. Dan Mas Fuad dan juga pemirsa di rumah yang juga penasaran seperti apa job fair-nya ini nanti akan berlangsung. Tunggu, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tepuk tangan yang semakin meriah karena kita meriah. udah akan ngomongin tentang job fair-nya ini loh. Peluang-peluang akan terbuka dengan lebar ya kan? Pas melek aku mau. Ayo, Tunggu perih aja. no. Itu pasti Mas. Oh. Aku pokoknya kalau lagi nge-host sama partner harus kayak gini. Wah, harus menyakiti partner Harus gitu. menyakiti. Biar besok diajak nggak mau lagi gitu. Ben kelingan Oh, loh. ben kelingan, Nah, oh iya, nggih. ngejob ki oh karo kae Oh, sakake sing kae. ngambluki sirah. Oh, yang lebih cantik banyak Mas, yang lebih butuh saya. Jadi, ingat sama saya aja ya. Iya, nggak apa-apa kebutuhan. Gimana nih? anak. Udah semakin menarik kan ya Job Fair Seru 2023 ini. Tadi Pak Fahmi sempat terpotong. Ada yang mau dilanjutkan monggo Bapak sebelum Oh, saya iya. bergeser. Ya, tentunya di kota Yogyakarta yang memang luasannya hanya 32,5 km persegi, jumlah penduduk banyak, terus kemudian angkatan kerja juga sangat banyak. Ini tentunya memang pas ketika di Dinsosnaker Trans Kota Yogyakarta mengadakan acara rutin, ya, acara rutin terkait dengan job fair, baik virtual maupun juga job fair secara fisik kegiatan di suatu tempat. Nah, ini tentunya nanti menjadikan manfaat bisa menambah penyerapan angkatan kerja. Ya. Tetapi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, yang paling terpenting memang bagaimana di kota Yogyakarta itu akan memang paling pas memang menciptakan entrepreneur. Ya, karena kita kota yang kreatif. Iya. Kota kreatif, kota budaya, anak-anak muda juga luar biasa lah dari sisi IT, kemudian dari sisi pengembangan produk-produk kreatif sangat banyak. Ini yang tentunya yang kita dorong sehingga lapangan kerja tercipta semakin banyak. Nanti Dinsosnaker Trans pemerintah kota Yogyakarta sangat terbantu dengan adanya ya banyak entrepreneur muda yang berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja. Itu Mbak. Saya bergeser ke Pak Bomo. Kalau tentang job fair-nya ini nanti bentuknya seperti apa? Tadi kan disinggung sempat yang ini disinggung mengenai virtual. Nah, ini apakah memang bentuknya job fair ini virtual atau dua-duanya mix gitu, virtual juga iya tapi offline juga iya, atau bagaimana Pak? Ya, jadi pada prinsipnya kalau kita bicara job fair itu adalah mempertemukan sebenarnya. Jadi mempertemukan itu ya bisa ketemunya langsung, bisa juga ketemunya lewat virtual, lewat dunia maya. Jadi cara apapun itu akan kita lakukan. Hybrid pun nggak masalah. Jadi entah virtual dilengkapi dengan juga yang pertemuan secara langsung. Tapi prinsipnya job fair itu adalah mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Tentu saja harapannya terjadi penempatan tenaga kerja di situ. Kalau tujuannya sendiri apakah memang fokus karena melihat bahwa angka penganggurannya masih cukup tinggi atau karena apa Pak? Ya, kalau kita bicara angka pengangguran tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, memang pada saat COVID naik tinggi, tapi kemudian 3 tahun ini sudah semakin turun, tapi tetap lebih tinggi dibanding sebelum COVID. Dan untuk catatan, di DIY ini, kota Jogja adalah yang paling tinggi. Terakhir, kalau untuk Agustus 23 ini sudah sekitar 6, sekian persen. Paling rendah Gunung Kidul, 2, sekian. Nah, ini mungkin juga sebuah fenomena, karena di kota Jogja ini kan kebanyakan adalah tempat-tempat usaha atau lapangan kerjanya formal. Lapangan kerja formal itu kan syaratnya banyak. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, sehingga penganggurannya mungkin lebih tinggi. Sementara di desa-desa orang mau bekerja apapun. Nah, itu juga makanya pengangguran di kota dengan di desa itu lebih tinggi di kota. Jadi sifatnya adalah pilih-pilih lah.
pilih-pilih, wah saya pengennya yang ini. Nanti saya nunggu dulu lah, seperti Mas Fuad kan nunggu dulu sing silir. Kelamaan, sing Pak, silir ini ora 50 teko-teko ya tahun nanti nunggunya dulu. ini, Pak. Selak tua. Oleh Gitu. kawian. Iya, jadi kalau di desa mungkin apapun berangkat lah. Nah, Oke, ada yang tapi mau untuk yang virtual tadi, ini sudah berapa kali Pak? Apa baru pilot project untuk yang Iya. sekarang? Kalau virtual itu sebenarnya justru diawali dengan kondisi COVID kemarin. Jadi itulah sebuah hikmah dari sebuah pandemi itu, tetap apapun yang terjadi itu kita bisa mengambil hikmah. Karena itu sekarang pun namanya pertemuan Zoom, kemudian job fair dengan virtual itu baru mulai di tahun-tahun terakhir ini saja. Kalau dulu-dulu jarang. Seperti itu. Kalau pengangguran dari data yang ada di dinas sendiri nih Pak, yang ada itu paling banyak dari lulusan apa sih Pak? Apakah masih ada yang dari SD, SMP, SMA atau bagaimana? Kalau saya bicara DIY ya, lingkupnya DIY, itu kalau tahun 23 ini paling tinggi, TPT paling tinggi, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi itu lulusan SMA. SMA Itu sekitar 5, sekian persen. Diikuti SMK. Nah, tapi sebenarnya ini fluktuatif, gonta-ganti. Malah sebelum COVID itu tahun 2018 tertinggi justru S1 ke atas, 8%. Ini datanya BPS. Tahun 19 masih S1 ke atas, meskipun sudah turun. Dan lulusan SD, SMP ke bawah itu tetap ada, tapi tidak pernah TPT-nya paling tinggi, selalu paling rendah. Jadi kembali seperti itu tadi, mereka mau melakukan pekerjaan apapun, dibanding kalau yang S1 pilih-pilih lah nanti yang saya inginkan apa seperti itu. Jadi kondisinya tetap berganti-ganti, tetapi justru di DIY ini fenomenanya adalah pengangguran dengan terdidik, pengangguran yang terdidik, yang punya tingkat pendidikan cukup tinggi, seperti itu. Ini kalau Pak Edi mengamati yang tadi yang statement disampaikan oleh Pak Bomo itu, pengangguran terdidik gimana Pak? Ya, jadi memang menarik untuk bicara pengangguran ini ya. Memang betul proporsi terbanyak itu masih di tingkat SMK dan sederajat, SMA dan sederajat ya. Jadi penganggurannya paling tinggi itu. Tetapi yang menarik, educated unemployment-nya itu juga tinggi. Di orang-orang yang lulus sarjana itu tadi disampaikan juga memiliki ekspektasi yang tinggi juga ya untuk memilih pekerjaan. Sehingga makanya itu juga menjadi perhatian bersama ya, karena kemudian proporsinya kok masih tinggi. Yang kedua yang ini saya sampaikan, kami menyampaikan apresiasi ke Dinsos Nakertrans Kota Jogja yang melakukan pendataan penganggur rutin setiap tahun. Saya belum menemukan wilayah lain, Bapak-Bapak. Jadi bahkan di luar DIY saya belum menemukan. Jadi mendata betul-betul penganggur yang ada di Kota Jogja berdasarkan bukti kependudukannya bahwa dia memang orang Kota Jogja. Nah ini menarik juga. Jadi hampir sama dengan yang dilakukan oleh BPS. Kalau BPS itu kan dengan survei ya, diambil sampel ya. Nah kalau ini di data di masing-masing wilayah dengan dibantu oleh para relawan, kader-kader yang ada di masing-masing wilayah kan punya ya. Nah itu dibantu untuk pendataan. Nah temuannya juga menarik, jadi sebagian besar itu pendidikannya tadi SMA, tetapi yang educated unemployment-nya juga masih tinggi. Nah cuman menariknya begini Bapak, dengan job fair ini, dari penganggur yang terdata tadi, itu nggak pernah mengikuti job fair. Tidak pernah mengikuti job fair. Iya, ini kok menarik ya. Padahal job fair ini kan iya, diadakan tujuannya kan untuk karena itu, ada ya. data Betul. itu ya. Iya. Jadi mungkin nanti akan menurunkan ini ya, penganggur yang tidak mengikuti job fair, kemudian tidak membaca lowongan di loker itu ya, loker pengumuman tenaga kerja itu juga rendah sekali. Pada Nah, saat ini- melakukan survei dari relawan tuh nggak sekalian ditanya maunya apa toh? Ditanya keinginannya apa? Apa Pak, jadi ya, keinginannya ini? Pak Fahmi sampaikan tadi, jadi sebagian besar itu ingin memiliki usaha, jadi oke. entrepreneurship. Nah kita tahu Jogja itu kan kota pelajar, Iya, kota kreatif kota, ya. wisata ya, dan sekarang berkembang wisata kuliner juga. Jadi memang betul bagi masyarakat kota Jogja yang bekerja itu ada 3 lapangan usaha yang terbesar. Yang pertama itu adalah jasa, kemudian akomodasi, makan dan minum. Ini kan bisa digarap ketiga sektor itu ya, untuk kemudian dikembangkan entrepreneurship-nya tadi. Ini potensinya cukup besar ya. Iya. Mungkin metodenya job fair bukan virtual di online,
Terus gimana Mas? ditempelin di tembok-tembok kayak itu loh, pengeleman teh benang dibutuhkan 5 orang. Hah? Itu kan juga nganu toh virtual juga Iya, tuh. virtual. Mungkin Virtual di maunya tembok. yang apa penganggur tadi kan Yang sudah kelihatan di ya. rumah disuruh milih ngersake kerja di mana Mas ngono kuwi lho. Oh enak banget yo. Mau nggak mau buka itu nggak mau loker apa buka tadi nggak Pak ya job fair tadi juga nggak mau Itu buka. mungkin juga fenomena gini Mas. Jadi kalau cari kerja itu karena untuk persyaratan menikah ya kan? Nek nembung status ya ta? sosial, Status status sosial. sosial. Nembung kerjamu apa le? ten Kula pabrik. melepo Bu. Lah yo ketoknya kurang asik nggak Ya. nembung ya kan? Nah Ya, itu. status sosial sama Status mungkin sosial. tren. Nganggur ya izin loh sekarang kok ya. Us. Malu no saya. Anda sebagai seorang public figure ya Mas? Piye Mas? Apa? Ayo piye? Maksudnya? Terus peluang ini akan Anda gimana kan gitu loh. Oh ya ini harusnya makanya harus kita sering sosialisasikan Sosialisasikan. di tingkat bawah. Mungkin yang di data tadi, taunya di data itu mau dapat bantuan Oh, Pak. gitu. Jadi ngerti ini wah iki arep oleh PKH iki di data pengangguran iya. atau Ngaku padahal kayak gitu. di nganu ame gak wadimu nek kowe iki nganggur to ngono kuwi. iya, Untuk iya. data pemerintah bukan untuk BPS Berarti tadi. pemirsa di rumah juga kalau ada pendataan harus menyampaikan apa adanya. Apa adanya. Kan nggak boleh ngadi-ngadi. Mungkin sosialisasinya bisa di tingkat kecamatan atau di tingkat sampai bawah biar tahu ini loh ada job fair. Pak Dukuh pinter ya. Itu perlu MC sama kepentingannya kan gitu aja. Siap, jadi nanti di MC-in sama kita Betul, ya. Bisa ya. biar Sampai lebih. pelosok-pelosok Karena kita sudah RT, mempelajari. Sudah mempelajari ya. Mempelajari sudah tahu. Saya kembali ke Pak Bomo kalau terkait dengan instansi yang ikut serta dalam job fair ini dari mana saja Pak? Iya, kalau job fair itu pasti dari perusahaan-perusahaan ya, karena kalau pemberi kerja itu mestinya adalah dari dunia usaha, dunia industri, jadi dari perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Ini berdasarkan apakah respon juga dari masyarakat atau melihat juga kalau sekarang kan generasi lebih suka kerjanya di dunia kreatif misalnya, Iya, maka iya. lebih banyak instansi yang di bidang itu atau bagaimana Pak? Iya, pasti dalam setiap penyelenggaraan job fair itu pasti kita memperhatikan itu. Jadi kadang job fair itu juga mungkin ada temanya tertentu, meskipun yang ini umum ya terbuka. Jadi kita tetap memperhatikan keinginan masyarakat itu apa, khususnya pencari kerja. Dan ya tentu saja adalah perusahaan-perusahaan yang memang pada saat itu dia mempunyai lowongan kerja, karena sekali lagi job fair itu kan ada terbatasi waktu. Jadi adalah mereka yang punya lowongan kerja di waktu tersebut, itu juga menjadi pertimbangan. Tidak semua perusahaan meskipun itu disukai tapi punya lowongan kan ya nggak bisa ikut juga. Gitu. Kalau terkait dengan target sendiri Pak, untuk serapan nanti kira-kira berapa persen gitu yang direncanakan? Ini mungkin kendala setiap job fair itu seperti itu Mbak. Serapan itu agak sulit untuk didapatkan. Kenapa? Karena biasanya pada saat job fair berlangsung itu kalaupun terjadi pendaftaran atau apapun itu masih di proses awal, tapi iya. belum diterima Iya, pada saat seleksi job fair. awal Karena ya. job fair itu kan mungkin hanya 2 hari. Jadi pada saat itu mungkin baru daftar, mungkin wawancara, belum ada hal-hal yang Iya. berikutnya. Sehingga nanti dia diterimanya mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah, itu yang suatu yang butuh usaha. Dan bukan hanya usaha, tapi juga kesadaran. Kesadaran dari perusahaan yang mengikuti job fair untuk melaporkan ke dinas. Oke. Ini loh saya ada penempatan. Ini awalnya kemarin dari job fair dan seterusnya. Itu yang kita harapkan dan masih menjadi tantangan bagi kita. Masih menjadi tantangan, berarti masih banyak instansi yang bekerja sama tapi tidak menyampaikan update-nya seperti apa gitu ya Iya, Pak ya? Mungkin mereka khawatir dikiranya kalau tidak ada penempatan itu kemudian ada sanksi atau apa, itu tidak. Iya. Jadi prinsip penempatan itu adalah tidak ada paksaan, tidak ada tekanan bagi kedua belah pihak, baik pencari kerja maupun pemberi kerja. Jadi kalau memang tidak cocok, belum bisa ditempatkan, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair, kita sangat berharap laporannya, apapun itu dilaporkan kembali ke penyelenggara. Gitu Mbak. Pak Fahmi, kalau tadi kan disampaikan bahwa banyak pengangguran yang berpendidikan gitu. Apakah yang seperti ini juga penting juga misalnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan meningkatkan kompetensi sehingga nanti kalau ada peluang lowongan pekerjaan yang lebih pas mereka bisa masuk juga? Ya, tentunya di Dinsosnakertrans sudah ada puluhan, bahkan 20 lebih jenis pelatihan yang juga bisa diikuti oleh yang lulusan SMA, S1 pun juga bisa ya Pak? S1 juga kita, dan yang baik dan saya lihat hal positif dari Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta
ketika mengikuti mengadakan pelatihan, yang ikut itu tentunya ya semacam dihubungi, ada disalurkan juga. Misalnya terkait dengan pelatihan satpam itu banyak peminatnya, itu ya tentunya disalurkan ke perusahaan-perusahaan security. Kemudian ada juga Kota Yogyakarta kan sekarang ya marak yang namanya kopi ya, jadi ada pelatihan barista itu juga disalurkan. Ini loh, ini ada apa yang kita latih dan ada datanya, silahkan ya istilahnya dihubungi, kemudian bisa disalurkan seperti itu. Dan juga masih banyak lagi, termasuk Kota Yogyakarta, hotel kan ada ratusan bahkan ribuan. Nah itu ketika pelatihan pasti ada itu staff terkait pelatihan untuk menjadi staf hotel, itu tentunya juga ada langsung magang dan juga disalurkan. Sehingga ya ketika pelatihan sekaligus diharapkan ya nanti bisa langsung terserap. Selain tadi yang saya sampaikan, menjadi ya pengusaha itu yang paling utama sebenarnya, sehingga bisa menciptakan peluang, ya, Pak, ya. Peluang kerja bagi warga masyarakat yang lain, sehingga Kota Yogyakarta ya, penyerapan angka ya tadi yang angka pengangguran itu bisa semakin ditekan, menuju ke 0% harapan kita seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, masih ngobrol lagi tentunya di obrolan pagi. Mas Fuad tetap di sini sambil mikir-mikir nanti mau kerjanya di mana ya kan. Siap. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersayap menembus awan jingga, mega-mega terberai di terjang halilintar. Hati bagai pisau merobek sanksi, hari ini ku telan semua masa lalu. Biru, 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 biruku, hitam, 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 hitamku. Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Oh. Jiwa haruslah dijaga, mata
hati haruslah diasah, nyanyian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah diasah. Manjaritlah, manjaritlah selagi bisa, menangislah jika itu dianggap hanyalah saya. Biru, 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 biruku, hitam, 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 hitamku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di obrolan pagi, tentunya masih membahas mengenai Job Fair 2023 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Ada saya Dewi, ada Mas Yitya Fuad, dan juga tamu kita bertiga, ada Bapak Muhammad Ali Fahmi, SEMM, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Edi Kiswanto, SSI MSI, Deputi Bidang Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat PSKK UGM, dan juga ada Bapak Tunggul Bomo Aji, ST Magister Engineering, Kasih Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngomong-ngomong tentang Job Fair, kira-kira ini kalau dari sudut pandang peneliti Pak Edi, ini cukup efektif atau tidak jadinya? Kalau tadi kan Pak Edi menyampaikan bahwa Job Fair ini kan diadakan diantaranya dari data ya Pak ya, data ini di Jogja masih seperti ini. Kemudian salah satu cara yang dilakukan adalah ada pelatihan, ada Job Fair. Nah ini berarti kurang efektif atau bagaimana Pak ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau tujuan dari Job Fair ini kan mendekatkan antara pencari kerja dan juga yang membutuhkan pekerjanya ya. Cuma memang yang masih perlu menjadi perhatian itu adalah di proses sosialisasinya ya. Yang itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat, utamanya adalah mereka yang statusnya sekarang masih nganggur. Karena dari data kita lihat bahwa banyak yang penganggur itu belum mengikuti Job Fair. Jadi dari tahun ke tahun dari hasil survei kita itu menunjukkan penurunan bahkan ya yang mengikuti Job Fair tadi. Yeah. Kalau secara efektivitas tentu saja ini akan lebih mempercepat ya proses pencari kerja untuk mendapatkan pilihan yang sesuai dengan yang dia inginkan maupun dari penyedia. Penyedia pekerjanya juga akan lebih cepat untuk menyaring itu. Cuman bagaimana tadi ya proses sosialisasi itu perlu ditingkatkan supaya masyarakat tahu bahwa ini ada kegiatan Job Fair yang secara rutin dilakukan. Kadang-kadang biasanya informasi yang mereka seringkali tidak tahu gitu ya. Ini berarti harus diinformasikan ke tingkat kecamatan, ke RT, sampai ke bawah. Karena kan punya kader-kader juga ya tadi ya di bawah ya. Kadernya aja nganggur udah belum kerja. Atau mungkin kalau Job Fair itu malu tuh. Misalnya ada Job Fair di gedung apa gitu kan. Wah itu para penganggur berarti. Nah itu mungkin mental itu kan nggak gampang. Makanya tadi kan menyediakan yang virtual kan. Makanya siapa tahu yang mentalnya kecil bisa daftar lewat virtual tadi. Iya berarti itu salah satu mungkin cara untuk bisa mengatasi yang virtual tadi ya, kalau ya sebenarnya ya. Bisa juga dikatakan dengan virtual itu bisa untuk tadi ya mengurangi masalah teknis tadi ya. Dan itu bisa lebih banyak jangkauannya sebenarnya ya kalau dengan online. Orang tidak harus datang ke satu lokasi, bisa dilakukan secara online dimanapun dia berada kan bisa mengakses ya. Itu lebih efektif sebenarnya dari sisi jangkauan. Cuman memang ada plus minusnya. Jadi kalau dengan Job Fair yang cara offline, dia bisa langsung milih ya. Di situ tersedia bisa langsung milih. Kalau dengan online kan harus nyari-nyari dulu mana yang cocok. Kalau di situ kan dalam satu tempat, dia kemudian bisa memilih. Jalan dulu ngeliat dulu semuanya gitu. Seperti pameran kan gitu ya. Kita melihat sesuatu yang menarik, wah ini kayaknya cocok, mungkin dia bisa pilih. Itu ya ada plus minusnya. Cuman kalau online kan jangkauannya akan lebih luas. Nah harapannya tadi para penganggur itu mengakses ke sana ya. Kita harapkan. Kalau Job Fair itu apa? Kalau saya lihat lebih banyak fresh graduate ya yang tertarik untuk datang itu rame-rame dengan teman-temannya gitu.
Nah tadi kan di kota Jogja itu educated unemployment-nya juga masih tinggi. Mereka yang berpendidikan tinggi yang masih nganggur banyak. Karena tadi ya dia masih milih-milih sesuai atau tidak dengan yang dia inginkan, bidang yang selama ini dia geluti di kuliah, itu apakah sama dengan tawaran yang ada di pasar kerja. Oke. Ya, baik. Saya ke Pak Bomo. Kalau tadi dari data yang disampaikan statement dari Pak Edi, kemudian juga Pak Fahmi menyampaikan bahwa di kota Jogja ini banyak sebenarnya yang jiwa entrepreneur yang muncul gitu. Nah, ini jangan-jangan nih Pak Bomo, ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Fuad ya, pada saat ada pendataan, mereka menyampaikan belum bekerja, padahal sudah merintis usaha. Nah, ini kalau dengan fenomena seperti itu bagaimana Pak? Iya, jadi kalau BPS melakukan sampling perhitungan, mereka juga sudah punya kriteria ya, sehingga sebenarnya orang yang sudah melakukan usaha meskipun sedikit itu pasti dihitung sudah bekerja sebenarnya. Nah, tetapi secara umum memang benar bahwa kita pemerintah itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja secara langsung, lapangan kerja formal. Yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi, salah satunya melalui pemberdayaan, melalui kegiatan-kegiatan berbasis kewirausahaan. Itu yang juga dilakukan oleh pemerintah. Dan hanya memang juga kita harus melihat bahwa selama ini kegiatan kewirausahaan itu juga tidak bisa kemudian hanya pelatihan, tetapi perlu proses yang panjang, perlu pendampingan, perlu mungkin inkubasi dan barangkali kemitraan. Maka sekarang juga sudah mulai bermunculan program-program yang namanya business matching, supaya antara tadi yang baru merintis usaha itu bisa ketemu dengan yang usahanya sudah besar. Jadi masing-masing bisa saling mendapatkan keuntungan tentu saja kalau yang usahanya masih dirintis, dia bisa mendapatkan keuntungan mungkin pasar, mungkin modal dari usaha yang sudah besar. Sementara yang sudah besar juga bisa mengambil keuntungan berupa usaha-usaha kecil kan biasanya lebih lincah, lebih luas. Nah, mereka bisa saling mengisi. Itu juga yang kita upayakan. Jadi tidak hanya penempatan secara formal, tetapi bagaimana kita melakukan perluasan kesempatan kerja di sektor-sektor informal. Tadi sudah disampaikan entrepreneurship tadi. Ya Pak Fahmi, kalau ketemu dengan warga gitu pas turun ke masyarakat itu banyak kan yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang mereka ini punya jiwa entrepreneur. Mereka ini yang dibutuhkan apa sih Pak saat ini? Permodalan kah atau pendampingan? Ya, rata-rata kalau warga masyarakat, saya butuh modal. Modal itu pasti alat dan uang. Padahal untuk yang namanya modal yang penting kemauan modal itu tidak harus berwujud uang atau alat. Kita pun bisa banyak yang mungkin kita lihat di internet ya, bagaimana bisnis dengan 0 rupiah itu sangat banyak. Yang penting memang kemauan. Jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja, menciptakan entrepreneur itu ya bisa ya bermental, mempunyai kemauan yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi sangat mungkin kegiatan-kegiatan atau usaha itu bisa dimulai memang dari 0 rupiah. Dan itu sangat banyak contohnya yang sudah ada di kota Yogyakarta, mereka pun tanpa uang, kemudian ya alat pun ya yang seadanya yang dipunyai. Nah ini yang tentunya bayangan ketika orang berusaha, wah alatnya harus baru, harus beli yang bagus, kemudian harus punya mungkin outlet, punya warung atau toko. Padahal sekarang memang sudah zamannya ketika pandemi itu kemarin hikmahnya luar biasa. Sehingga kita aja nggak usah buka warung, nggak usah buka usaha secara fisik. Jadi cukup dari rumah, sekarang sudah zamannya Android, medsos luar biasa, sehingga usaha pun bisa diadakan dari rumah dan juga bisa berkembang dengan pesat. Nah ini tentunya yang perlu kita sadarkan, kita kembangkan. Usaha itu ya bukan ketika mau usaha, bayangan yang secara umumnya biasanya perlu modal perlu uang segini. perlu alat yang baru dan sebagainya. Nah ini tentunya perlu kita hilangkan pemahaman seperti itu. Sehingga ya yang penting pertama itu modalnya ya kemauan gitu. Ya kemauan, dan tentunya yang
juga punya skill juga, skill keterampilan usaha apa. Misalnya sekarang yang paling mudah ya semacam kuliner, makanan, minuman, ada kopi dan juga yang itu kebutuhan setiap orang pasti makan ya Pak pasti. ya. Di kota Yogyakarta ya pangsa pasarnya bagus, sangat luas, apalagi banyak peminatnya yang terkait dengan kuliner, apalagi sekarang sudah pesan aja tidak harus orang datang, cukup pegang HP aja sudah barang atau makanan sudah datang sendiri. Nah inilah tentunya yang potensi seperti ini yang juga kita kembangkan di kota Yogyakarta. Bapak kalau ketemu dengan yang tipikal kayak Mas Fuad ini, oh aku nggak punya kenalan, nggak bisa kerja gitu, kenapa? Hanya satu orang ini. Itu Pak, bener kemauan. Pelatihan itu dapat nggak? Dapat alat apa, bantuan alat atau enggak gitu? Kalau di kota Yogyakarta tidak. Mungkin jadi provinsi kita yang provinsi ada di. Kalau kota Yogyakarta memang ya pelatihan memang benar-benar pelatihan skill dan nanti bisa dikembangkan baik ketika dia bisa entrepreneur berusaha sendiri ataukah memang nanti yang dia nanti skill itu yang bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Ini berarti menarik kalau pemilik usaha yang baru bermunculan di Yogyakarta ini juga ikut serta dalam job fair ya. Mereka bisa selain membuka peluang kerja juga memotivasi bahwa bisa loh buka usaha dan membuka peluang seperti saat ini yang dilakukan. Gitu, jadi Mas. sekalipun dibantu alat, ya toh, misalnya mesin jahit, kalaupun dia nggak punya kemauan, ya mesin jahitnya nang mami gue mepe anduk, gue jereng ngono kae. Kemauan dulu, nek ada kemauan otomatis nanti ada keinginan bisa pinjam modal ya Pak. Kur kan ada sekarang. Ora ono alasan. Akhirnya pinter. Pinter aku isih nganggur. Utang tok nanya. Mana sih? Ayo, belum berhasil saya. Belum berhasil. Saya rencana membuka lapangan pekerjaan. Apa Mas? Nah, kemarin ada yang kamu saya gaji 4 juta. Waduh. Tapi ya itu loh, Jogja semono. Kerjanya mencarikan gaji saya yang 10 juta. Tak opai Pak tadi. Tak opai. Nah, ini salah aku nanya sama Mas Fuad ya. Iya, Pak. Mesti mek ramutu-ramutu menurut jawabannya. Marah nyesel ya takon ya. Oke, kita balik lagi tentang job fair ini. Ya. Kalau job fair ini ya Pak Edi melihat ya, kalau pandangan orang job fair itu kan berarti kita udah harus prepare dengan CV kita, kurikulum vitae gitu dan sebagainya gitu. Kalau Bapak melihat sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan oleh para pencari kerja ini supaya mereka bisa ketemu dengan jodoh pemberi kerja ini Pak, biar bisa sukses gitu? Ya yang pertama itu kepercayaan diri ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak pede gitu untuk terjun di pasar kerja. Utamanya biasanya yang fresh graduate. Jadi itu percaya diri dulu bahwa dia bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, passion dia itu di mana gitu ya. Nah kadang-kadang kan sekarang sulit ya kita secara langsung mengukur linear enggak sih bidang ilmu saya nanti dengan pekerjaan. Sekarang kan banyak yang kalau istilahnya dulu itu mismatch gitu ya, tidak sejalan pendidikan dengan pekerjaan. Sebenarnya ini salah. Kan seharusnya orang bekerja itu sesuai dengan bidangnya ya. Cuman ya fakta di lapangan memang pertama ketersediaan di pasar kerja juga terbatas pilihannya, dan yang kedua juga ini permintaan dan persediaan itu tidak seimbang. Saya pikir permintaan orang tua ya, kamu sekolahnya di sini aja gitu. Permintaan dan persediaan tenaga kerjanya kan nggak seimbang. Jadi sama ini Pak, yang misalnya mungkin fresh graduate tadi itu minder ketika ditanya 2 tahun minimal 2 tahun pengalaman itu. Oh baru lulus 2 tahun pengalaman. Nah, itu kan ketakutan dulu untuk mendaftar kan Pak. Betul. Nah, jadi memang harus dua-duanya ya Mas. Jadi selain dari yang bersangkutan itu dari para pencari tenaga kerja tadi juga ini ya, ekspektasinya juga tidak sedemikian tinggi harusnya ya. Wong dia baru lulus kok ditanya pengalaman kerja. Iya, tetapi paling tidak dia punya ini ya, ketika ditanya apa namanya, kedepannya ingin seperti apa dan seterusnya, pemikiran-pemikirannya dia bisa menjabarkan itu. Saya kira ya harusnya diberikan kesempatan ya. Sebab kalau harus punya pengalaman ya sulit. Wong belum pernah bekerja, mungkin belum pernah bekerja. Nah, tetapi memang sekarang dengan adanya perkembangan di dunia pendidikan, mereka itu diberikan kesempatan untuk magang ya ketika mahasiswa. Iya, betul. Sebenarnya tujuannya untuk memiliki kesempatan dia terjun di dunia kerja.
Jadi nggak ada alasan lagi kayak dulu mungkin ya, lulus belum punya pengalaman apa-apa, masih nol, langsung di pasar kerja. Nah, kalau sekarang itu sudah dibekali ya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk magang, baik di perusahaan maupun di kantor-kantor pemerintahan, instansi gitu ya, sehingga dia sudah bisa merasakan bagaimana dunia kerja. Nah, magang itu bisa dicantumkan di portofolio. Iya, betul. Di CV dia kan bisa dicantumkan, dia punya pengalaman itu. Sehingga tidak nol pengalaman lagi. Saya tahu kira bagaimana situasi bekerja itu seperti apa. Gitu, Mas. Mau bekerja di bawah tekanan. Itu paling wajib banyak. itu. Jangan junjung meja. Mau mungkin. Iya loh. Iya. Pak, kalau kita melihat lowongan kerja itu kan banyak yang ini ya, kalimat-kalimatnya ya, Mas. Kalimat-kalimat. Mampu bekerja di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Terus apa namanya, Mas? Loyalitas tinggi. Loyalitas tinggi. Pengalamanmu ditolak kan banyak, Mas. Apa namanya, Mas? Terus pakai celana di atas lutut. Ngadi-ngadi. Itu rencanaku. Nah, itu pripun Pak nek seperti itu. Kan ada yang syaratnya kita harus apa ya? Harus loyal sama. Kita ke Pak Bomo mungkin ya. Ini dari dinas, monggo Pak. Kalau syarat itu biasanya itu syarat-syarat yang umum ya, pasti ada syarat pendidikan dan sebagainya tadi, termasuk ya kalau loyalitas itu sebenarnya tidak usah dicantumkan pun ya memang harus seperti itu. Jadi salah satu kendala dari pencari kerja kita itu kalau hard skill, kemampuan, keahliannya itu oke lah, nggak ada masalah. DIY ini kota pendidikan, jadi rata-rata keahliannya, kemampuannya sudah cukup baik. Soft skill sudah banyak sekarang dilatihkan, tapi kadang juga tapi yang... dulu Pak, tapinya ditahan ya kan? Penasaran biar Pak? penasaran. Tapi apa? Iklan. Iklan dulu ya, jangan kemana-mana, kita akan balik untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Kok sepi, nggak ada yang tepuk tangan? Wah, tepuk tangan dong. Wah, 5.000 penonton hadir ke sini. Iya. Nganggur semua itu. Makanya nonton ya, mau Mas. tahu acara ini soalnya penasaran gitu. Oh ya, udah tahu infonya Mas? Tahu dong. Sombong ya. Ini namanya apa Mas? Zaman biyen jenenge apa Mas? Mana? Pamflet. Pamflet, kalau nah dulu, iya. Mas. Sekarang masih pamflet. Flyer, Oh, flyer Mas. toh. Wis Ya, beda toh. Beda. Namanya flyer. Boleh di-spill dulu Mas? Bisa dong, buat teman-teman yang pengen job fair secara virtual, Oh, nah, itu bisa di jobfair.jogjakota.go.id. Asik. Terus diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Multinasional. Banyak Ini banget banyak ya. banget. Atau mungkin acaranya sudah toh. Acaranya dewe toh. Enggak dewe rasa Mas ya. Ya. Itu ada banyak banget ya. Kita spill sedikit, ini ada yang rumah sakit ada, yang klinik kecantikan juga ada, terus provider telekomunikasi juga ada. Saya suka ini mau kerja di rumah sakit ini. Saya jadi staf nggak apa-apa. Siapa tahu lama-lama diangkat jadi dokter. Nah, kan ngono kuwi jenjang karir kan. Jenjang karir yang salah itu Oh, Mas. atau oleh toh. Enggak kayak gitu. Oh, nggak boleh tak itu. Ngomong-ngomong, tadi Pak Bowo masih kita anggurkan ya. Oh, masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya kan. Jawab tadi mandek di sini. Mandek di Monggo, Pak sini. Bowo. Sampai dengan tapi. Nah, tapi. tapi apa Pak jadinya Pak ini? Untung saya masih ingat itu. Untung saya tidak kagol. Ya, jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan itu sebenarnya karakter. Karakter. Jadi banyak ada teman-teman dari sekolah-sekolah itu cerita anak didiknya setelah lulus bekerja sudah diterima bekerja, tapi begitu tahu ditempatkannya di luar DIY, di luar apalagi di luar Jawa itu nggak mau, nggak berangkat. Atau sudah ditempatkan, tapi tahu-tahu di sana hanya sebentar, sebulan 2 bulan
kembali lagi Mbok-mbokan. ya mungkin seperti itu. Jadi karakter itu juga suatu hal yang penting, tidak hanya sekedar hard skill atau soft skill. Nah, sehingga tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Edi, ini ada pendidikan itu juga memegang peranan penting. Jadi orang itu tidak lahir untuk kemudian sudah siap kerja, itu kan jelas tidak. Tidak cukup hanya pelatihan, tetapi ada jenjang yang bertingkat dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia siap untuk bekerja. Nah, itu adalah di situ pendidikan. Maka sekarang itu juga pendidikan pun juga kurikulum dan sebagainya juga sudah disesuaikan. Jadi tadi ada yang namanya magang, itu pun juga bagian dari pendidikan untuk dia siap dengan nanti suasana kerja, dunia kerja, cara kerja dan sebagainya. Nah, itu memang harus disiapkan sejak awal, karena yang namanya karakter itu harus dimulai dari yang pertama tahu dulu, yang kedua melakukan, kalau tidak melakukan juga tidak juga percuma ya. Kemudian itu harus menjadi kebiasaan, harus berulang-ulang sampai dia menjadi sesuatu yang selalu dia lakukan tak sadar tak tidak, itu menjadi karakternya dia. Salah satu yang generik itu pasti yang tadi disampaikan loyalitas. Disiplin itu sesuatu yang generik, Anda mau kerja apapun itu pasti itu yang diperlukan. Tapi kalau hal-hal yang lain itu mungkin akan tergantung. Kalau saya kerja sebagai humas atau apa, mungkin butuh orang yang supel, orang yang pintar bergaul dan sebagainya. Tapi itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk orang-orang yang kerjanya di belakang layar, kerja dengan mesin dan sebagainya. Nanti malah ngobrol dengan mesin, seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal itu yang juga kita perlu perhatikan. Ada hal-hal yang generik, itu mau tidak mau ya harus kita miliki, loyalitas, kedisiplinan dan sebagainya tadi. Gitu, Mbak. Ya. Makanya mampu bekerja di bawah tekanan itu karakter, Mas, karakter. Tadi yang ditempatkan di luar kota itu berarti nggak bisa survive. Jauh dari ibuku nggak mau. Mbok dijak kerja sisa nang pabrik kono. Oh, gede kok dikaryakan aja njaluk duit. Ibu kan tadi kasir. Kerja. Oke, ini Bu, jadi buat pemirsa di rumah juga yang masih cari-cari pekerjaan yang pas untuk Anda. Nah, makanya simak dan ikuti nanti Job Fair 2023 karena banyak banget perusahaan multinasional juga ada ikut serta sebagai tenan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan di sana. Kira-kira ini pemirsa yang sudah lama nganggur, nggak ada kira-kira mau kerja di mana, bingung, mungkin bisa nggak ya kalau misalnya pada saat job fair itu ada satu kayak penyaringan dulu di awal, kayak kalau masuk sekolah kan ada seleksi bakat minat gitu. Kalau yang udah lama gitu, Pak Edi misalnya udah lama dia nganggur, akhirnya aku mau masuk lagi ini. Mungkin kalau dalam satu kegiatan job fair itu juga ada jasa atau fasilitas seperti itu, menurut Bapak kira-kira apakah ini efektif juga atau tidak, Pak? Kalau sejauh yang saya tahu selama ini kok belum ada ya disediakan fasilitas seperti itu. Tapi kalau memang ada, sebenarnya ada kayak semacam konseling ya istilahnya gitu ya, bagi para pencari kerja yang sudah lama nggak dapat yang cocok ini kan. Tapi belum ada sampai sekarang. Atau mungkin yang lebih simpel bisa dikembangkan yang sekarang dengan semacam aplikasi sederhana gitu. Jadi kita masukkan ini, passionnya apa, referensi dan lain-lain, kemudian akan match, oh ini kamu lebih pas untuk bekerja di bidang ini gitu. Mungkin tidak itu Pak Edi seperti itu. Sangat dimungkinkan dan itu salah satu yang kami usulkan itu ada pengembangan satu data informasi satu data digital ya. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi gini, di aplikasi itu nanti akan mencakup untuk informasi pencari kerja. Jadi informasi apapun yang terkait dengan para pencari kerja itu akan dimuatkan di sana, akan dicantumkan di sana sehingga orang akan mudah untuk mencari. Yang kedua juga data-data dari masing-masing wilayah tadi, mana wilayah yang penganggurnya masih tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan monitoring ya. Oh ini yang perlu menjadi sorotan wilayah-wilayah tertentu nih yang masih tinggi. Kemudian yang ketiga juga bisa, tadi ya pelatihan-pelatihan yang dikembangkan tadi juga bisa untuk memonef entrepreneurship apa yang berkembang di masing-masing wilayah, yang mencirikan wilayah itu. Supaya tidak saling bertabrakan. Kita itu kadang-kadang kan mengembangkan sebuah usaha itu ikut-ikutan ya, melu-melu gitu ya. Latah ya. Iya, satu ini maju semuanya ikut gitu kan. Nah, harusnya punya ciri khas. Dan itu akan menarik kalau ada kekhasan masing-masing. Nah, dengan data digital tadi itu akan lebih mudah. Jadi itu data yang bisa kita langsung klik di peta ya. Pakai Google Earth itu akan muncul. Oh, di kelurahan ini misalnya ya,
apa yang khas dan seterusnya, usaha apa. Termasuk untuk tadi data tentang jumlah penganggur, kemudian juga Itu para nanti pencari kalau kerja. kelihatan mukanya yang masih nganggur, Pak. Adewe gitu, Mas. Itu tinggal kita mau masukkan atau enggak. Oke. Semua informasi bisa kita masukkan. Nggak usah pasang foto profil, no. Supaya malu. Biasanya kalau itu produk ya, produk UMKM. Jadi kita tinggal klik kopi ya Pak misalnya Kopi gitu kan, di mana akan muncul gitu. ya Oh, iya. gitu. Nah ini kan menarik ya kalau kita kembangkan satu data tadi, sehingga itu lebih mudah untuk melakukan program yang pertama, kemudian yang kedua untuk melakukan monitoring dan evaluasinya akan lebih memudahkan gitu. Ini usulan ini masih berupa draft atau sudah ada rancangan aplikasi atau bagaimana Pak Edi? Ya kalau untuk mengembangkan itu kan nanti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kan akan dibantu oleh Kominfo ya, Dinas Kominfo. Jadi sekarang itu di Pemkot itu semua program aplikasi itu di bawah ininya Kominfo ya Pak ya kalau nggak salah ya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Iya. Di JSS ya? Ya, Jogja Smart Service itu. Jadi nanti harusnya dikembangkan ke sana. Ya. Ini kira-kira gimana tanggapan Pak Fahmi kalau usulan dari Pak Edi ini? Ya, tentunya satu hal yang positif ya, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Di pemerintah Kota Yogyakarta sudah ada aplikasi Jogja Smart Service, itu ya apa-apa ada informasi di situ, informasi mau pelatihan kerja, kemudian informasi lowongan kerja maupun juga ya peluang-peluang UMKM di Kota Yogyakarta untuk bisa memasarkan maupun mengembangkan itu sangat mungkin ada di situ. Semua program banyak yang masuk ke Jogja Smart Service, termasuk juga aduan-aduan masyarakat, misalnya terkait ada jalan rusak, kemudian ada penerangan jalan umum, lampu yang rusak, itu semua masuk di situ. Sehingga ini sangat mungkin suatu hal yang baru dikembangkan terus masuk di aplikasi Jogja Smart Service di pemerintah Kota Yogyakarta. Termasuk yang paling banyak memang UMKM ini, Mbak. Yang UMKM yang tentunya menjadi ya primadona ya kalau saya melihat di Kota Yogyakarta, karena Yogyakarta ya tidak ada sumber daya alam yang besar. Kemudian yang lebih banyak memang ke SDM kita, kemudian jasa kita sehingga industri jasa ini sangat berkembang bagus, termasuk ada yang disampaikan Pak Edi, industri yang makan, UMKM makan dan minum itu sangat luar biasa di Kota Yogyakarta, sangat maju. Nah ini tentunya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi untuk di semacam promo, sehingga UMKM kita pun diharapkan ya semakin berkembang dan masing-masing UMKM bisa aktif memasarkan, memamerkan produknya lewat Jogja Smart Service. Ya. Ini lama-lama Jogja ini jadi kota keripik loh Mas. Kenapa? Ya UMKM yang keripik itu banyak banget loh. Banyak. Dari keripik bonggol pisangnya sampai Ya, ada loh Mas. Betul. Sangat penting konsisten dan istiqomah. Dodol mergo latah tadi kan terus jelek terus. Tanggone dodolan melu-melu. Terus sing rame apa penggarut ganti penggarut. Padahal wis arep payu jane kamu. Nah, kekonsistenan itu yang mungkin menambah saya angka. jadi motivator ya Mas ya? Motivator kalau pas nganggur gitu. Kalau pas ada job itu ya enggak. Mengikuti Pak ya, mengikuti cuaca pokoknya. Ya. Seperti apa. Ini kalau job fair ini kalau dari Pak Fahmi sendiri setiap tahun ke tahun kalau Bapak melihat kan ini kan selalu diselenggarakan ya Pak ada job fair ini. Bapak melihat ini kurvanya memang semakin bagus, indahkah penyelenggaraan ini atau sebenarnya sama aja Pak dari tahun ke tahun? Ya tentunya suatu hal yang kegiatan yang positif ya, meskipun tadi ya masih banyak kekurangan itu pasti ada, kemudian yang mungkin yang harusnya kita sasar mungkin tidak ikut partisipasi, ikut masuk di situ atau ikut di job fair itu, sehingga ini memang menjadi PR kita juga nanti ke depan kami di Komisi D DPR Kota Yogyakarta juga turut istilahnya kita evaluasi seperti apa sejauh mana kegiatan job fair ini. Kekhususan kita juga Kota Yogyakarta, warga Kota Yogyakarta untuk bisa semaksimal mungkin memanfaatkan job fair ini sehingga bisa terserap angkatan kerja
warga kota Yogyakarta. Kalau peluang ke depannya Pak, kalau job fair sendiri misalnya ya, kalau tadi kan dikatakan banyak yang sarjana-sarjana masih nganggur gitu itu. Mungkin tidak kalau peluang untuk job fair ini instansi yang juga digandeng itu ya diperluas lebih banyak lagi. Itu mungkin akan merangkul lebih banyak lagi, tapi mungkin teknisnya akan seperti apa Pak Bomo, kalau dari pengalaman dari di provinsi seperti apa Pak? Jadi pasti kalau kelebihannya virtual itu kita bisa jumlah perusahaannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau itu secara offline. Kalau offline kan pasti terbatasi tempat, kemudian bagaimana untuk mendirikan booth segala macam tadi itu ya. Tapi kalau virtual itu bisa jauh lebih banyak dari itu. Tapi tentu saja tadi sekali lagi adalah yang kita lihat tentu saja adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang itu secara syarat kerja dan sebagainya itu memang memenuhi ketentuan. Itu juga yang harus diperhatikan. Dan kemudian juga dari sisi pemenuhan lowongan itu juga biasanya tadi kan kita juga melihat warga kota itu pilih-pilih dan sebagainya. Itu jadi jangan asal banyak, tetapi bagaimana kita melihat animo masyarakat itu seperti apa. Seperti itu. Oke, berarti lihat animo seperti apa, trennya juga seperti apa diperhatikan juga Pak? Iya. Oh, ternyata orang-orang dinas ini ngetren ya Mas ya? Ngetren. Ngikuti yang kekinian ya berarti ya? Yang Bapak Instagramnya apa, saya follow Pak? 4.0 ada. 4.0 apa kuih Mas? Enggak, itu tadi yang para pekerja tadi dulu. Kadang mungkin nganu Kak, kenapa tidak terserap? Karena ada ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, aku sarjana hukum ini buka konter. Nah, mungkin seperti itu loh, yang mungkin dia harapan sarjana itu. Konternya ono 80, kan akeh. Ayo pisanan kan rampungan di 80, sijine menganggo etalase kan itu. Ya itu kan yang proses itu yang mentalnya tadi karakter yang disampaikan kan nggak setiap orang mampu dan mau. Iya, itu juga ya. Karakter itu penting sekali ya. Penting sekali. Pendidikan keluarga. Oh, pendidikan keluarga. Nanti kita akan lanjut lagi. Masih ada satu segmen berikutnya untuk Anda yang baru bergabung. Jangan khawatir, masih akan kita informasikan mengenai Job Fair 2023. Usai jeda berikut ini kita kembali. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Terima kasih. Masih bersama dengan kami berdua. Bersatu, dua, tiga, empat, lima. Tidak ngitung loh, ya ampun. Kompetensinya itu loh Mbak, gimana sih? Tidak dihitung satu persatu. Nggak Coba apa-apa. ikut pelatihan dong. Terus apa hubungannya sama ngitung? Nah, kan tambah pinter, tambah kompeten. Kalau udah kompeten, nanti bisa ikut job fair. Peluang lolos diterimanya semakin besar. Selama umurnya masih nyanda, gitu. Nah, nanti umur 42 ke atas kan daftar job fair. Oh ya, sebanyak Anda yang membuka lowongan. Ya, jangan gitu, Mas. Tadi Pak Fahmi menyampaikan bahwa peluang itu nggak ada batasan usia kalau mau bekerja, asal ada kemauan. Ya, betul gitu. sekali. Dan pas banget karena ini ada job fair virtual tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Jogja emang istimewa kan? Jadi buat yang nganggur-nganggur, mager, bingung ya kan cari kerja, tinggal langsung buka aja jobfair.jogjakota.go.id karena diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Boleh mau coba bagi loro? Bukan ini kiukat gede banget ini ora wangun toh. Undang-undang dasar. Berarti ini kan ya tidak terbatas bahwa hanya untuk warga kota Kodia enggak? Ya, umum. Umum ya, Pak ya? Untuk umum. Oh, berarti tak umum kira tonggo Teparo kuwi iya, daftar kayak ya, ini ada informasi juga kalau untuk informasi mau tanya-tanya ada pelayanan bisa ke 0882 0066 nomornya api ya 09100 9100 ya gitu ya nomornya ya. Sekali lagi job fair
www.jogjakota.go.id. Oke, Mas, Anda sebagai seorang yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun tanpa pekerjaan, masa tidak pengen dapat tips gitu biar lolos gimana, Mas? Tanya dong, Mas. Gimana itu, Pak? Biar tips-tips biar cepat dapat kerja. Nah, apakah harus menyesuaikan passion, kan belum tentu apa yang dia butuhkan dari passion dia, toh, Pak. Nah, itu pripun? Atau harus dengan pigi ngefet? Orang gimana, dalam pripun itu? Orang dalam. Siapa ini yang mau menjawab? Pak Edi nih, monggo, Pak Edi. Rebutan jawabannya, monggo. Dapat 100 ya. Ya kalau menurut saya, karena job fair ini kan nanti dia akan bekerja sebagai karyawan dalam tanda petik ya. Kerja formal di perusahaan, tentu saja punya aturan-aturan yang tadi sudah kita diskusikan bersama ya. Ya pertama ya harus siap dengan itu dulu, pasti kita harus siap. Jangan kemudian wah saya kerja pengen seenaknya sendiri sesuai dengan keinginan saya, nggak bisa juga ya. Kalau mau kayak gitu ya buka sendiri kan gitu nggih. Nah itu harus disadari dulu, sadari dulu dari awal. Kemudian yang sering kali kita lupakan itu tadi ya, kita tidak pede. Tidak pedenya itu bahkan sampai ketika kita dalam tulisan. Kita itu kalau membuat CV itu kan ya umum-umum saja ya. Jadi orang baca ya sama saja. Nah padahal ada seninya ya membuat CV itu, bagaimana orang baca itu langsung tertarik. Bahwa orang ini punya kemampuan banyak dan sangat percaya diri, punya gagasan-gagasan yang kayaknya menarik ini untuk kita coba rekrut misalnya. Saya belajar dari teman ya, jadi CV saya yang biasa-biasa itu dia bikin menjadi bagus dan menarik gitu. Ternyata ada seninya ya untuk membuat itu. Jadi nggak umum saja. Apalagi ini dengan online, job fair-nya dengan virtual online. Kan tidak bisa tatap muka ya. Ya, tidak bisa ngobrol langsung, perusahaan juga tidak tahu ini orangnya karakternya kayak apa, hanya berdasarkan administrasi. Nah, itu pandai-pandainya kita untuk kemudian dalam tanda petik menjual diri. Meyakinkan perusahaan bahwa kita sesuai loh dengan kebutuhan mereka gitu. Itu penting sekali ya. Dengan itu kan online berarti itu. impresi ya Pak ya, impresi di betul. awal ya. Tapi setelah impresi di awal itu pada saat nanti ketemu langsung kadang, oh ternyata kayak gini nih, yang ditulis bagus, yang indah-indah, pas ketemunya kok wah, itu loh, pas kelihatannya wah, pas ketemu wah, itu pripun itu. Sering gitu ya. Ya memang harus sejalan dua-duanya ya. Apa yang dia sampaikan dalam bentuk tertulis dengan realitanya ya harus sama ya. Cuman memang kadang-kadang ya tadi nggak pedenya itu kalau langsung ya sudah campur dengan grogi, campur dengan tidak percaya diri. Itu ya harus sulit ya orang kalau kemudian dipaksa untuk menghilangkan itu. Semua orang punya sih. Nggak bisa 100% hilang itu nggak bisa. Grogi pasti ada, takut pasti ada. Itu proses. Nggak pede pasti ada, iya. nggak apa-apa, Pasti deg-degan proses. ya nggak apa-apa. Oh, pasti. Oh nggak deg-degan mah mateni. Sekarang CV itu masih ditulis manual itu nggak? Enggak Mas. Lamaran itu loh. Kita pakai Canva Ninja. Oh, Ya, saya sudah online semua sekarang dan ada apa namanya? Iya. Manual itu. Masih loh. manual. Nah, saya suruh nuliskan yang pernah lolos. Yang tulisannya sudah jadi PNS. bagus, Berarti kan atau? kalau dibaca tulisannya wah ini Api. Padahal kan nulisnya yang lulus. Nah, ya, Oh ya itu. tips ya. Iya, tadi Pak Bomo menyampaikan bahwa kalau di Kota Jogja itu kan memang banyak yang ininya yang resmi ya Pak ya. Jadi yang dibutuhkan memang harus yang sesuai dengan ada alurnya, ada gini. Ini gimana Pak jadinya kalau dengan menanggapi bahwa memang masih banyak pengangguran, tapi yang peluang yang ada masih banyak instansi yang government atau yang resmi. Jadi bagaimana? Itu mungkin memang yang masih banyak selain yang entrepreneur pengennya berwirausaha ya. Jadi sebenarnya yang ingin bekerja formal pun juga masih banyak. Itu terbukti dalam setiap penerimaan pun sebenarnya peminatnya itu cukup banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa setiap lowongan kerja itu tentu saja mempunyai syarat-syaratnya sendiri-sendiri yang itu juga harus diikuti. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ada tips dan triksnya. Jadi kita mau mendaftar sebagai apa nih? Atau kita ingin mencari kerja sebagai apa? Sebagai tadi di bagian
humas tadi ya, kita harus menunjukkan diri kita itu memang sesuai dengan itu. Tapi sekali lagi, kalau terkait dengan pendidikan itu kan sesuatu yang sudah jelas, ijazahnya ada, tidak mungkin akan bisa diapa-apakan. Jadi hal-hal yang baku itu tentu saja harus sesuai dengan itu. Yang kedua adalah tentu saja kita menonjolkan diri kita ini apa, diri kita ini sebenarnya orang seperti apa. Tadi disampaikan kadang lowongan itu butuh atau pekerjaan itu butuh orang yang punya pengalaman kerja. Dimanapun tidak akan ada orang yang pengalaman kerjanya langsung lompat ke 2 tahun, itu tidak pernah ada. Pasti dari nol. Meskipun barangkali ada magang ya, tetapi secara pengalaman kerja tetap saja kan dia dari awal ya, pasti ada proses-proses itu. Nah, bagi para pencari kerja jangan menyerah ya, atau jangan putus asa. Kenapa? Karena semua lowongan itu pasti sudah ada jalur-jalurnya, artinya sudah ada ini orang yang pas di sana, ini orang yang pas di sana, itu kita semua sudah ada jalan ke arah itu. Jadi yang penting adalah kepercayaan diri, tadi sampaikan Pak Edi, percaya diri dulu itu. Mungkin seperti percaya diri. Aku nggak nanya tipsnya Pak Bowo dulu bisa masuk gimana Mas? Pak Bowo, apakah pakai orang dalam Pak? Pak dulu juga ikut job fair deh. Job fair dinas-dinas itu ngadain job fair, itu peminatnya banyak itu. Gitu, Pak. Ikut pernah ketemu pas ngantri bareng? Ngantri depan, beliau lolos, saya mboten. Nggak apa-apa, tetap semangat Mas. Semangat saya. Semangat ya tentunya ya. Oke, jenengan nggak nanya apa gitu, kasihan loh, aku dari segmen pertama nanya terus. Itu kan materiku semua yang kamu tanyakan. Tadi saya ajarkan kok ya. Nah, ini mungkin mau ada yang disampaikan yang belum kita tanyakan, Pak. Kamu tuh ya. Ya mungkin kita nggak tahu yang mau disampaikan. Oh iya, kalau ada yang terlewat. Itu pertanyaan dari Mas Fuad. Pak Fahmi mau ini Mas Fuad. Jadi ya, kami di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta tentunya sangat mendorong ya untuk dari kegiatan positif dari rekan-rekan Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta dengan mengadakan kegiatan virtual job fair ya. Yang ini tentunya suatu hal yang baru dan baru beberapa tahun ini setelah COVID kemarin, dan tentunya ada hikmah yang bisa dikembangkan. Dan sekarang sudah ada puluhan dari perusahaan, rumah sakit dan sebagainya yang ikut job fair ini yang secara virtual. Nah, ke depan tentunya kita juga berharap semakin banyak perusahaan yang ikut dan banyak macam-macam, karena warga kota Yogyakarta juga passionnya lain-lain sangat banyak. Ya, ingin ada yang di suatu perusahaan yang santai, tidak formal itu kan ada. Misalnya kita ada rekan-rekan para pencari kerja banyak yang dari IT, bagaimana di IT pun tidak harus secara formal, masuk kantor di depan komputer itu kan langsung kerja seperti yang secara informal ya, lebih enak, itu tentunya juga ada. Nah, ini tentunya dikembangkan semakin banyak tadi yang selain instansi ada rumah sakit, kemudian perusahaan perdagangan dan sebagainya. Itu tentunya semakin banyak nanti yang ada yang ikut, sehingga semua warga kota Yogyakarta akan lebih banyak bisa tertampung, terserap dari sisi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Di sisi lain tentunya kami juga sudah saya sampaikan tadi bagaimana agar warga kota Yogyakarta juga nantinya akhirnya menjadi entrepreneur. Itu yang selalu kita tekankan, karena tidak mungkin semuanya bisa terserap di menjadi tenaga kerja di dunia kerja yang formal, tapi yang bagaimana menjadi entrepreneur, kemudian bisa menyerap sendiri tenaga kerja dari minimal ya dari warga sekitar, yang tentunya akan semakin lebih banyak di kota Yogyakarta yang terserap. Tentunya angka pengangguran juga semakin berkurang. Nah, itu harapan kami, dan kita yang di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta selalu mendorong rekan-rekan Dinsos Nakertrans untuk kita anggarkan, kita ada kegiatan-kegiatan yang positif khususnya terkait dengan peningkatan skill, kemampuan untuk akhirnya menjadi ke dunia kerja maupun juga menjadi seorang entrepreneur di Kota Yogyakarta. Itu Mbak.
Iya, Pak Fahmi, ini kalau melihat bahwa perkembangan sekarang dibandingkan dulu pada saat Pak Fahmi, Pak Bomo, dan juga Pak Edi masih fresh graduate dan mencari pekerjaan ini, kalau Bapak melihat sekarang ini kondisinya ini sebenarnya jauh lebih enak atau jauh lebih rumit sebenarnya, Pak? Lebih enak karena lebih enak, ya. Semua pencari kerja pun cukup di depan komputer, depan HP pun sudah bisa. Dan tadi ketika virtual job fair itu pun sangat dimungkinkan ketika wawancara pun hanya di depan HP, tidak ketemu langsung, itu kan sangat mudah. Dan tentunya para pencari kerja lebih siap ketika dia akan diwawancara jam berapa dan sebagainya, cukup dari depan HP. Itu kelebihannya ya, yang tentunya kita lebih dimudahkan dengan adanya banyak perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Tentunya warga khususnya kota Yogyakarta sangat diuntungkan itu, Mbak. Iya, tapi kadang dengan kemudahan yang ada itu melemahkan kita ya Pak Bomo ya. Jadi mager, males dan sebagainya. Karakter-karakter itu yang jadi ya harus gimana kita jaga ya Pak ya. Iya, jadi kalau dari sisi cara kita melakukan aktivitas mungkin lebih mudah ya. Sekarang segala sesuatu sudah sampaikan Pak Fahmi, jauh lebih mudah dengan HP. Tapi kita yang juga harus kita ingat, tetapi jenis-jenis pekerjaan sekarang sudah berbeda dibanding yang dulu. Banyak pekerjaan yang dulu ada mungkin sekarang sudah tidak ada atau berkurang banyak. Teller bank mungkin ke depan juga akan berkurang karena sekarang mungkin kita semuanya sudah jarang ke bank ya. Karena aktivitas-aktivitas umum yang namanya nabung, narik uang itu sudah kita lakukan lewat ATM, atau bahkan kita kalau yang bekerja formal itu menerima gajinya juga sudah lewat transfer ya, sehingga tidak ada lagi yang harus ditabung, yang ada ditarik keluar, sehingga kebutuhan bank untuk membuka kantor cabang pun semakin lama juga akan semakin menurun. Itu hanya satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain di mana pekerjaan-pekerjaan itu akan banyak berubah. Tapi juga tidak perlu khawatir, banyak berubah, banyak yang hilang, tapi banyak juga yang muncul. Kalau namanya ada mekanisasi, otomatisasi, memang sekarang tinggal pencet, tapi kan alat itu harus dirawat. Harus ada orang yang bisa merawat, harus ada orang yang bisa memelihara. Itu kan juga sebuah pekerjaan yang baru, yang berbeda dari yang dulu. Yang perlu kami tekankan juga selain terkait dengan job fair, bahwa fungsi pemerintah ini juga memfasilitasi, sehingga untuk warga masyarakat khususnya Kota Jogja yang masih nganggur butuh pekerjaan, silahkan datang ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja. Intinya sebenarnya simple, Anda butuh pekerjaan, Anda datang ke kota, kami di Dinas Tenaga Kerja akan sampaikan ke perusahaan kayak kalian punya lowongan apa, karena juga ada yang namanya wajib lapor lowongan yang nanti juga akan itu kita tekankan ke perusahaan, kalau punya lowongan laporkan ke pemerintah, sehingga segala macam tadi pencari kerja dan pemberi kerja itu juga bisa bertemu bahkan sehari-hari, artinya di luar job fair pun itu mekanisme antar kerja namanya, itu bisa kita lakukan. Jadi kalau yang tadi dikatakan ada yang malu-malu dan sebagainya, kalaupun belum ikut job fair, silahkan juga datang ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Migrasi Kota Jogja. Walau pada tidak momentum job fair datang ke sana karena ada tadi itu ya Pak ya, wajib lapor kalau pas ada job fair silahkan ya? Langsung ke website yang tadi sudah disampaikan. Tapi nanti di luar job fair silahkan datang ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Jogja. Pak Edi, saya ada pertanyaan yang mungkin juga banyak pada penasaran nih. Kalau pada saat interview kerja itu, kalau ditanya minta gaji berapa, sebenarnya jawabnya bagaimana? Repot ya saya, mau gede enggak dikira kegedean, cilik enggak. Berarti perusahaannya. Kalau Bapak bagaimana Pak? Tipsnya Pak? Memang agak susah ya untuk menentukan saya itu dihargai berapa sih gitu ya. Apalagi kita tidak punya informasi kalau rate yang di perusahaan tersebut berapa. Memang agak susah ya. Kalau kita tidak menyampaikan, kayaknya pasrah banget ya, terserah mau digaji berapa. Nah, berarti kan penting untuk tahu sebelum melakukan interview itu mencari informasi. Kalau sekarang kan mudah ya. Kira-kira berapa sih di perusahaan itu dengan status seperti saya ini, fresh graduate baru masuk gitu ya. Berarti kita harus cari referensi informasi dulu ya? Iya, pasti. Karena itu menjadi salah satu modal kita juga untuk kemudian menjadi bahan ketika kita melakukan wawancara ya. Oke ya, referensi ya, itu referensi penting, itu penting ya. sekali. Baik, mungkin berikutnya Pak Fahmi sekaligus untuk menutup, kalau ada mungkin himbauan kepada masyarakat, silakan Bapak. Ya, kita berharap rekan-rekan khususnya yang sekarang yang kita bahas virtual job fair ya, moga untuk kita akses, kita maksimalkan
bisa ke pemerintah kota Yogyakarta, kan sudah ada Jogja Smart Service, itu tentunya bisa dimaksimalkan untuk diakses sehingga khususnya yang pencari kerja nanti bisa segera, ya semoga bisa segera dapat pekerjaan yang sekarang ada virtual job fair ini, itu Mbak. Ya, baik. Dan terima kasih Bapak bertiga. Kita informasikan ulang pemirsa, jangan lupa untuk datang di Job Fair virtual, datangnya tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2023. Mudah banget, tinggal kunjungi jobfair.jogjakota.go.id yang diikuti oleh perusahaan nasional dan multinasional. Nah, untuk informasi lain juga bisa menghubungi 0882 0066 091 00. Oke. Apa Mas kok senyum-senyum? Senyum, nek saya punya perusahaan, saya nyari yang fresh graduate. Oh, karena mau dibayar murah. Wah, kadang gitu ya Mas ya, kondisinya karena mengembangkan usaha juga dari sisi pengusaha seperti itu ya Mas ya. Wah, yang nom-nom baik. Bagus lah Mas, sudah punya mental pengusaha. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ali Fahmi, SEMM, Bapak Edi Kiswanto, SSI MSI, dan juga Pak Tunggul Bomo Aji, ST Magister Engineering. Saatnya kita berdua pamit, saya Isha Dewi. Saya Tia Fuad. Kita pamit, sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas, Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas, Ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu.